Hai sahabat satu pesan, jangan lupa kami upload video baru setiap hari jam 9 malam loh. Langsung saja ke bahasan kita kali ini. Merapi, cerita dari dua erupsi, sebuah pengorbanan dan sisa energi. Sahabat satu pesan, pernahkah kalian membayangkan kengerian letusan gunung berapi dari jarak yang begitu dekat? Seminggu sebelum erupsi dahsyat Merapi, sebuah firasat mengerikan disampaikan. Jika gunung itu batuk dan meletus, kampung Kinahrejo akan kembali ke masa lalu, menjadi sebuah dunia lain yang tak berpenghuni. Tidak ada kehidupan sama sekali, sebuah perkataan yang terbukti menjadi kenyataan. Merenggut nyawa 353 orang, termasuk sang juru kunci Merapi yang legendaris, Mbah Marijan. Namun, di balik semua kengerian itu, ada satu tempat yang menyimpan kisah paling pilu dan sangat kelam. Sebuah bunker yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi peti mati bagi dua orang relawan yang berani. Bagaimana bisa sebuah bunker yang dirancang untuk melindungi justru berubah menjadi jebakan maut? Apa yang sebenarnya terjadi pada dua relawan yang terjebak di dalamnya, dan mengapa tempat itu dijuluki sebagai bunker menangis? Tetaplah bersama kami, karena kami akan membawa kalian menelusuri setiap sudut yang menyimpan sisa-sisa energi, jejak-jejak duka, dan kengerian dari tragedi yang tak terlupakan. Kerangka cerita, mengapa? Motivasi di balik tragedi dan kengerian yang tersimpan. Awalnya, tempat ini adalah sebuah harapan. Bunker yang dirintis sejak tahun 2001 ini dibangun sebagai tempat perlindungan darurat dari bahaya erupsi Gunung Merapi. Lokasinya yang strategis hanya berjarak kurang lebih 4,7 km dari puncak, menjadikannya pilihan logis bagi para relawan dan warga setempat sebagai tempat perlindungan dari awan panas. Fungsi versus realitas. Namun, ironi tragis terjadi pada 14 Juni 2006. Bunker yang seharusnya menjadi tempat aman gagal total dalam menjalankan fungsinya. Letusan yang terjadi bersamaan dengan ambruknya material puncak Gegerbayo menimbun kawasan bunker, menjebak dua relawan di dalamnya, dan mengubah bunker itu menjadi open raksasa yang memerangkap keduanya. Lahirnya bunker menangis. Sejak saat itu, tempat ini tidak lagi dipandang sebagai pelindung, melainkan sebagai saksi bisu dari kegagalan. Kejadian tragis ini memunculkan rasa bersalah yang tak terucapkan, sebuah beban emosional dan spiritual. Secara metaforis, bunker itu seolah-olah menangis, meratapi dua nyawa yang gugur di dalamnya, dan menyimpan energi kesedihan yang tak pernah pudar. Apa tragedi yang terjadi di kaki Merapi? Tragedi 2006, erupsi tiba-tiba. Meskipun status Merapi saat itu sudah diturunkan menjadi waspada, Mas Sarjono, seorang warga setempat, dan Mas Keneng, seorang relawan dari luar, berlindung di dalam bunker. Mereka tidak sempat menutup pintu dengan rapat. Awan panas dan material vulkanik langsung menyusul, menembus celah dan menjebak keduanya. Suhu yang ekstrim membuat jasa mereka terpanggang. Tragedi 2010, erupsi besar kembali terjadi. Kali ini ia datang dalam dua gelombang. Yang pertama pada 26 Oktober dengan radius awan panas mencapai 5 km. Lalu yang paling dahsyat pada 5 November saat awan panas mencapai 20 km, menelan korban jiwa hingga 353 orang, termasuk Mbah Marijan. Kisah Mbah Marijan. Mbah Marijan, sang juru kunci, memilih untuk tidak dievakuasi. Ia memiliki firasat dan prinsip teguh. Tugasnya adalah berdoa dan menjaga, bukan melarikan diri. Ia ditemukan meninggal dalam posisi sujud di rumahnya, sebuah simbol kepasrahan dan ketaatan pada tugasnya. Firasatnya seminggu sebelum erupsi terbukti. Kinahrejo
benar-benar kembali seperti semula, tak ada kehidupan. Bagaimana dampak dan sisa energi yang tertinggal? Proses evokasi yang menegangkan. Tim SAR membutuhkan waktu hampir 2 hari untuk mengevokasi korban di bunker karena hawa panas yang masih menyengat. Jasad mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan, satu di pintu masuk dan satu di kamar mandi. Museum Saksi Bisu. Sisa-sisa reruntuhan kendaraan dan benda-benda pribadi yang terpanggang kini menjadi museum. Mereka adalah saksi bisu yang mengingat kita pada kekuatan alam yang tak terduga. Motor Mas Asih, gamelan Mbah Marijan, dan mobil evakuasi yang hangus menjadi monumen abadi. Sisa energi yang terasa. Selain bukti fisik, ada juga residu energi dari tragedi. Teriakan histeris dan kepanikan yang terjadi saat erupsi masih terasa. Beberapa orang mengklaim masih mendengar suara tangisan dan bahkan merasakan kehadiran sosok gaib seperti Eyang yang bertugas menjaga tempat ini sejak tragedi 2006. Di petilasan Mbah Marijan, kami merasakan kembali residu energi dari tragedi. Ada rasa sedih, ada rasa duka, dan kepasrahan yang begitu mendalam. Di museum yang didirikan di area ini, kita bisa melihat foto-foto yang menggambarkan momen-momen mengerikan saat erupsi, evakuasi, dan kondisi pasca bencana. Mbah Marijan adalah contoh totalitas dan pengabdian. Ia adalah sosok yang menyerahkan segalanya, bahkan nyawanya, demi tugasnya. Peristiwa erupsi 2010 yang awalnya berbelok dari rumahnya menjadi bukti bahwa ia memang memiliki hubungan yang kuat dengan Merapi. Ia tidak hanya menjaga secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Kita telah menyaksikan betapa mengerikannya amukan alam, betapa rapuhnya kehidupan, dan betapa besarnya pengorbanan. Cerita-cerita ini mungkin menyeramkan, tetapi di baliknya ada pesan yang lebih dalam tentang ketabahan, pengabdian, dan penghormatan pada alam. Sahabat, satu pesan, semoga cerita ini memberikan wawasan baru bagi kalian. Jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang kisah-kisah di balik Merapi, jangan ragu untuk bertanya. Kalian bisa berinteraksi dengan kami di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.